Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luciana Amalia Sana. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi S1 Psikologi. Saya dari kelas A dengan NIM 1910801043. Di sini saya akan menyampaikan sedikit opini saya ataupun pendapat saya tentang ilmuwan-ilmuwan muslim pada zaman dulu ataupun pada masa dulu. Gitu. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa ilmuwan beserta penemuan-penemuan yang beliau ataupun mereka hasilkan seperti itu. Yang pertama ada Al-Jazari. Beliau merupakan ilmuwan penemu robot pada waktu itu. Jadi robot yang dimaksud itu bukan robot yang seperti zaman sekarang, maksudnya kayak bentuknya seperti manusia ataupun seperti hewan. Tapi memang alat-alat yang canggih gitu pada waktu itu. Penemuan-penemuan itu diantaranya ada 10 jam air dan lilin, kemudian ada 10 bejana air, dan 10 air mancur yang bisa berubah-ubah. Kemudian ada Al-Battani. Beliau merupakan ahli astronomi dan matematikawan. Pada waktu itu, hasil penemuan yang beliau ciptakan adalah beliau dapat menghitung. Jadi dalam setahun itu ada berapa hari, ada berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, berapa jam, dan bahkan berapa detik. Kemudian hasil penemuan lainnya adalah trigonometri dan juga astronomi. Kemudian ada Al-Idrisi. Beliau merupakan ilmuwan penemu bola bumi ataupun kalau pada zaman sekarang itu disebut global. Nah, pada waktu itu beliau memang menekuni ilmu geografi juga, sehingga waktu itu pada pembuatan global memang membutuhkan waktu cukup lama, yaitu 15 tahun. 15 tahun. Nah, beliau itu memang mengukur benar-benar detail memang jarak antara negara ataupun pulau-pulau itu berapa kilometer seperti itu. Dan hasil penemuannya memang digunakan beberapa abad setelahnya gitu. Jadi memang penemuan ini memang mutakhir dan betul adanya gitu. Kemudian ada beberapa karya yang beliau terbitkan, diantaranya ada geografi, kemudian ekonomi, budaya, politik, dan juga obat-obatan. Dan karya-karya beliau juga banyak digunakan oleh pelajar-pelajar terdahulu untuk dijadikan sumber ilmu ataupun sumber bacaan seperti itu. Kemudian waktu itu juga ada beberapa perdebatan antara teori bumi itu bulat ataupun bumi itu datar, dan Al-Idrisi memberikan pendapatnya yaitu bumi itu bulat seperti bola, perairan melekat terpelihara diantaranya melalui keseimbangan alam seperti kuning telur di dalam telur. Udara mengitari di semua sisi. Jadi memang teori bumi itu bulat memang dibenarkan oleh Al-Idrisi. Kemudian ada selanjutnya Jabir Ibnu Hayyan. Beliau merupakan perintis ilmu kimia, apoteker, dan juga tabib. Kemudian waktu itu juga ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau mendirikan suatu ilmu pengetahuan Bayat al-Hikmah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi diharapkan memang dengan terbentuknya suatu tempat yang bisa mewadahi para ilmuwan-ilmuwan untuk terus belajar dan terus menciptakan dan menemukan suatu hal baru yang dapat dijadikan tolak ukur untuk pendidikan ataupun ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, ada beberapa ilmuwan. Yang pertama itu ada Al-Khawarizmi. Beliau merupakan matematikawan dan juga pendiri ilmu algoritma. Kemudian ada Bayat al-Hikmah. Beliau menciptakan atau menerbitkan kitab yang bernama Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabbalah, yang berisi rangkuman dari perhitungan dengan penggenapan dan juga penyeimbangan. Nah, waktu itu juga ada tempat yang terkenal atau cukup populer disebut sebagai kota pendidikan, karena waktu itu juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul di sana, kemudian jadi tolak ukur pendidikan yang memang maju pada waktu itu, yaitu Cordoba, Andalusia. Pusat ilmu pengetahuan di Eropa, Konstantinopel.
Kemudian di sana juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul, di antaranya ada Abbas Ibnu Firnas. Waktu itu juga beliau disebut sebagai ilmuwan nekat karena beliau menciptakan sayap yang digunakan memang untuk terbang waktu itu, dan dicoba ataupun dites dan akhirnya memang berhasil diterbangkan. Dan ada fakta yang menarik. Jadi memang Abbas Ibnu Firnas ini sudah memberikan ataupun berkontribusi untuk menciptakan sayap sebelum adanya Leonardo da Vinci yang 700 tahun kemudian baru menciptakan sayap ataupun memang hal untuk terbang seperti itu. Kemudian ada Fatimah Al-Firnia, merupakan putri terpelajar saudagar Maroko, pemerhati dunia pendidikan. Memang tidak bisa dipungkiri pada waktu itu banyak negara-negara ataupun banyak daerah-daerah yang masih terbelakang minim pendidikan, sehingga banyak disebut sebagai kota terbelakang. Nah, akhirnya dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan, artinya akhirnya Fatimah ini mendirikan suatu universitas yang dinamakan Al-Qamariyah. Dan Al-Qamariyah ini merupakan universitas tertua di dunia yang sampai saat ini masih beroperasi kurang lebih 12 abad lamanya gitu. Kemudian di Cordoba juga. Cordoba merupakan pusatnya pendidikan waktu itu karena juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul. Kemudian juga ada Masjid Cordoba yang memang pada waktu itu masjidnya itu tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, melainkan juga tempat untuk menimba ilmu, kemudian menjadikan tempat perkumpulan untuk diskusi satu sama lain seperti itu. Dan memang banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang muncul, dan akhirnya terbentuklah Universitas Cordoba yang pengajarnya ataupun kalau pada saat ini disebut dosen yang memang ahli-ahli dalam bidangnya seperti itu. Salah satunya itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada Az-Zahrawi, ahli bedah dokter dan ahli obat-obatan. Kemudian ada Ibnu Bajjah, beliau merupakan astronom, psikolog, dokter dan sastrawan. Kemudian ada Ibnu Rushdi, yaitu ahli kedokteran dan fisika. Sebenarnya masih sangat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang memang menemukan penemuan ataupun ilmu-ilmu alat-alat yang memang masih digunakan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Memang sangat luar biasa sekali kontribusinya dalam dalam dunia pendidikan, ataupun tidak hanya dalam dunia pendidikan tapi lebih tepatnya ke ilmu pengetahuan seperti itu yang sampai saat ini masih berevolusi, masih terus berkembang seperti itu. Opini saya ataupun pendapat saya tentang ilmuwan-ilmuwan muslim sebenarnya tidak bisa diragukan lagi begitu hebatnya mereka yang pada waktu itu memang masih terbatasnya atau minimnya fasilitas, tetapi sangat banyak penemuan-penemuan yang muncul begitu banyak dan memang bisa digunakan oleh masyarakat luas, bermanfaat bagi kehidupan sekitar seperti itu. Dan pendapat saya yang lain ataupun cara kita sebagai mahasiswa ataupun yang masyarakat yang hidup pada zaman sekarang, cara kita berterima kasih kepada mereka, pada ilmuwan-ilmuwan itu dengan cara belajar lebih giat. Dan ketika memang kita bisa menciptakan suatu penemuan yang memang bermanfaat bagi masyarakat umum, kenapa tidak seperti itu. Dan memang tidak melulu ilmuwan-ilmuwan barat yang memang berhasil ataupun hebat juga dalam menemukan yang lain, tapi memang ilmuwan muslim sangat-sangat luar biasa gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekeliruan ataupun kurangnya informasi, saya mohon maaf. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.